Iya, masih di mute kayaknya. Belum keluar suaranya, Dok. Oh ya, baik. Selamat pagi, Dokter Ira. Apakah Iya, suara dengar? iya. Selamat pagi, Dok Mary. Terima kasih atas kehadirannya di acara webinar ini. Eh, Beliau adalah Shelter Medicine Lecture, Animal Welfare Veterinaria. Biasa sekali. Beliau juga pemegang lisensi dan proyek satu persatu. Sumber kita yang kedua adalah itu para uh, Dok Mary. Terima kasih, Dokter Ira. Saya mohon izin untuk share screen saya dan semoga suara saya juga sudah terdengar. Ya, bisa, Dok. Baik, apakah suara dan share screen saya sudah? Mohon Sudah izin. muncul, Dok. Siap, terima kasih. Baik, sebentar saya coba untuk mulai geser sebelah sini. Baik. Baik, selamat pagi Bapak Ibu yang terhormat. Kemudian dari saya sendiri, saya biasa dipanggil Dokter Hewan Mary dan saya dari Yayasan Jakarta Animal Aid Network, tepatnya di Jan Domestik. Dan kami pada pagi hari ini mengucapkan terima kasih karena kami sudah diberi kesempatan untuk membagi pengalaman kami dan informasi yang sudah kami punya selama ini dan melihat dari kepesertaan pagi hari ini yang sangat besar ya, ada 327 participants dan juga kebanyakan saya lihat juga berasal dari lingkungan direktorat Kesmafet dan dari dinas, banyak sekali dari dinas peternakan dan kesehatan hewan se-Indonesia dan juga ada Balai Besar Veteriner. Mungkin apa yang ingin kami sampaikan ini harapannya bisa menjadi referensi untuk Bapak Ibu sekalian jika melakukan KIE nanti dengan masyarakat, karena saya rasa informasi yang akan kita sampaikan pastinya akan di-share juga kepada dalam bentuk KIE kepada masyarakat. Jadi mungkin ini adalah beberapa informasi yang mungkin kami bisa sampaikan dan aspirasi kami juga sebagai lembaga swadaya masyarakat LSM untuk terkait kesejahteraan hewan yang terutama di hewan-hewan domestik. Jadi pada pagi hari ini uh, mungkin ada sesuai dengan TOR yang diminta kemarin, uh, dalam konteks saya pembahasannya lebih banyak mengapa kepemilikan hewan yang tidak bertanggung jawab, dampaknya apa, dan seperti juga pasti nanti bisa ditambahkan juga ya dari berbagai macam pengalaman dari Bapak Ibu yang praktik di dinas ya, karena pasti banyak kegiatan isu-isu yang terjadi dalam kesehariannya di masyarakat gitu. Dan di sini juga meng-highlight, saya izin meng-highlight tentang manajemen populasi yang manusiawi dengan sterilisasi. Lalu juga ya saya juga diminta untuk menyampaikan terkait bagaimana tantangan ya dari juga fenomena dan isu kesejahteraan hewan secara umum, terutama di wilayah kota besar, yaitu street feeding. Dan ini juga bentuk kepedulian dan juga ada tantangan. Nah, mungkin dari juga ada Ibu Francine, nanti Ibu Francine mungkin juga jika ingin menambahkan mungkin bisa ditambahkan juga karena ada beberapa isu juga terkait street feeding yang yang beberapa waktu lalu juga terjadi dan harapannya melalui platform ini kita bisa sharing juga dan bisa menemukan solusi juga bersama terkait isu-isu kesejahteraan hewan terutama di yang terjadi di hewan-hewan tidak berpemilik dan juga hewan domestik lainnya. Nah, Bapak Ibu, saya mohon izin memperkenalkan lembaga kami dari Yayasan Jan Domestik.
Kami sudah berdiri di Jakarta sejak tahun 2008 dan fokus kami adalah kesejahteraan hewan, bergerak di bidang isu kesejahteraan hewan, terutama kami dari Yayasan Jan Domestik fokusnya adalah khusus spesies anjing, kucing, dan kuda delman, Bapak Ibu sekalian. Jadi program-program kami berkisar di spesies tersebut dan juga tidak hanya mungkin tadi sudah tersampaikan sedikit bahwa tidak hanya kami memiliki program shelter untuk hewan, kami juga punya program sanctuary untuk kuda delman, dan kami juga aktif masih hingga hari ini memiliki klinik kuda delman yang beroperasi hampir setiap hari di seluruh provinsi Jakarta, DKI Jakarta, dan juga Jabodetabek secara umum. Kami juga memberikan pelayanan klinik hewan gratis untuk kuda delman khususnya. Dan itu sudah sejak tahun 2009, dan tahun ini akhirnya kami bisa secara resmi untuk dibantu oleh mitra kami untuk membuat klinik kuda delman keliling yang diberikan secara gratis untuk seluruh pemilik kuda delman di wilayah Jabodetabek dan Jakarta pada khususnya. Nah, untuk materi saya sendiri mungkin sedikit menyinggung terkait sebelum masuk ke isu-isu kesejahteraannya adalah saat ini sudah banyak ya, dan memang sudah menjadi suatu pendekatan yang dilakukan secara wajib juga, terutama di lingkup pastinya di direktorat, mungkin di Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner merupakan pendekatan dari isu-isu kesehatan hewan, isu penyakit, dan menggunakan prinsip satu kesehatan atau One Health. Nah, secara umum juga One Health itu juga berhubungan dengan One Welfare, yang dimana prinsip satu kesejahteraan juga saling terhubung. Jadi kalau secara umum One Welfare juga berkaitan dengan animal welfare, kesejahteraan hewan, kesejahteraan manusia atau human well-being, dan environment conservation. Jadi kesejahteraan hewan ini sangat berkaitan ya, kembali lagi kalau konsepnya pada hewan kesayangan atau companion animal ya, cerminan kesejahteraan hewan juga merupakan cerminan dari kesejahteraan manusianya sendiri atau pemiliknya sendiri. Dan itu sangat bisa dilihat dari implementasi sehari-hari dan juga isu yang terjadi dalam sehari-hari. Ya, dan ini tidak hanya terhadap isu kesejahteraan hewan yang semakin meningkat, tapi juga kesehatan hewan, manusia, dan lingkungan juga berkaitan erat, dan sehingga dua konsep yang jadi dasar pemahaman ini adalah satu kesehatan dan satu kesejahteraan. Nah, Dok kedua, Mary, ya, mohon izin. Ini slide-nya ketutup ini pemateri, kalau boleh apa ya namanya ya, diatur tampilan settingan ininya. Jadi peserta kadang tidak bisa melihat paparan materinya karena ketutupan. Makasih Dok. Lanjut Dok. Ya. Siap, terima kasih Dok. Saya coba lagi. Apakah sebentar? Ini saya coba share screen ulang. Apakah seperti ini? Ya, sudah Dok. Sudah ya. Siap, terima kasih Dokter Ira. Baik Dok, saya mohon izin melakukan dan mohon maaf atas kendala teknis sebelumnya. Saya juga tadi kurang ini mengerti. Baik, selanjutnya ya, mungkin saya izin melanjutkan sebagai pengantar dari materi saya juga terkait kesejahteraan hewan dan satu konsep satu kesejahteraan. Dan di Indonesia sendiri isu kesejahteraan hewan, khususnya di hewan domestik, itu cukup banyak, dan juga ada penyakit yang zoonosis yang menjadi penyakit yang harusnya menjadi prioritas juga, karena Indonesia masih belum bebas dari penyakit ini, yaitu penyakit rabies. Dan khususnya terkait populasi tidak hanya anjing, tapi anjing dan kucing yang liar, karena
itu juga menjadi kendala yang luar biasa, kan kesulitan dalam implementasi program vaksinasi pada anjing dan kucing liar gitu. Padahal mereka harus menjadi prioritas, akan tapi kondisi saat ini masih belum bisa tertangani. Dan juga selain itu konsep kesejahteraan dan isu kesejahteraan ini juga otomatis juga berkaitan dengan perdagangan daging anjing dan kucing itu sendiri, ya, karena perdagangan daging anjing dan kucing juga melibatkan transportasi yang masif yang terjadi, dan perpindahan hewan untuk diperdagangkan, anjing dan kucing yang diperdagangkan uh, didistribusikan dari wilayah yang endemik rabies ke wilayah sesama endemik rabies ataupun ke wilayah yang bebas rabies. Jadi adanya perpindahan ini juga menjadi salah satu masalah dalam selain dalam kesejahteraan hewan dan juga terhadap situasi pengendalian penyakit, utamanya di pengendalian penyakit rabies. Jadi sehingga ini perlu tantangan, ya, ini merupakan tantangan sendiri dan perlu pendekatan yang lebih holistik lagi agar bisa diselesaikan bersama-sama secara kolektif. Nah, dari konsep satu kesehatan, satu kesejahteraan ini, kita kembali kepada informasi mengenai kepemilikan hewan yang bertanggung jawab. Nah, kepemilikan hewan yang bertanggung jawab ini sepertinya kok seperti panjang sekali ataupun kayak sesuatu yang sulit dicerna, ya. Akan tetapi sebenarnya kepemilikan hewan yang bertanggung jawab itu tidak hanya kita mungkin yang bisa kita sampaikan dalam sarana KIE yang kita lakukan, bahwa punya hewan tidak hanya sekedar kita bisa membeli hewan tersebut. Biasanya orang cuma berpikir, tapi atau memiliki hewan tersebut gitu. Nah, tapi juga bagaimana memastikan dan berkomitmen sepanjang hidupnya hewan tersebut. Dan kita juga melihat situasi saat ini dengan masifnya pertumbuhan jumlah shelter hewan di Indonesia dan secara nasional, lalu juga komunitas-komunitas rescuer independen yang cukup banyak gitu ya. Ini bukan masalah hanya karena semakin banyaknya orang yang peduli, tapi ini juga karena akibat manajemen populasi yang tidak diterapkan, lalu juga adalah dasar dari pemilik hewan yang nggak bertanggung jawab gitu. Budaya membeli anjing atau kucing sebagai hewan peliharaan daripada mengadopsi dari shelter hewan itu juga menjadi kendala, karena uh, mas mata rantainya tidak terputus gitu, dan juga ini menjadikan siklus berulang yang menjadi masalah baru dan masalahnya semakin banyak dan tidak terselesaikan. Karena tadi asal muasal dari overpopulasi hewan, overpopulasi hewan jalanan, terus juga jumlah shelter yang semakin bertambah, atau komunitas independen yang cukup independen atau rescuer hewan mandiri yang cukup besar dan semakin terus bertambah. Ini bukan masalah, adalah masalah bahwa manajemen populasi yang tidak tepat, lalu juga pemilik hewan juga tidak bertanggung jawab. Setelah melihara hanya mau yang pas mereka sehat saja, kalau sudah sakit dibuang atau ditelantarkan di jalan, atau malah diantar sendiri langsung ke shelter hewan atau ke rescue tersebut. Jadi ini jadi masalah paling besar gitu, karena belum adanya kekuatan yang bisa dari misalnya regulasi khusus gitu ya, bagaimana yang mendorong dan mendesak untuk orang menjadi komit dan juga bertanggung jawab terhadap pilihannya untuk memiliki hewan, memelihara hewan. Karena tidak, ya, kita tahu lifespan atau umur dari seekor hewan itu tidak hanya 1 tahun, 2 tahun. Utamanya untuk anjing dan kucing itu bisa 15 sampai 20 tahun. Jadi bagaimana juga kita mendorong masyarakat untuk menjadi pemilik hewan yang bertanggung jawab, memastikan dia komitmen sepanjang hidup si hewan tersebut. Nah, ya, jadi kalau terkait tadi ya yang kita sampaikan dampak pemilik hewan yang tidak bertanggung jawab, jadi isunya banyak sekali gitu.
gitu. Tadi kita sampaikan terkait justru semakin banyaknya shelter, semakin banyaknya komunitas independent rescuer gitu untuk menyelamatkan hewan-hewan terlantar atau menyelamatkan hewan-hewan yang dari kekejaman dan kekerasan gitu. Sehingga kita juga melihat gitu manajemen populasinya yang jelas jadinya overpopulasi untuk hewan jalanan dan dalam isu kesejahteraan hewan sendiri, jika misalnya tidak kesadaran masyarakat tidak dilakukan secara kesadaran kolektif, tidak hanya masyarakat tapi juga pemerintah yang tergabung bersama juga lembaga sosial masyarakat, ini akhirnya kalau hanya dikerjakan oleh satu aspek atau satu stakeholder saja, tidak secara kolektif, ya akhirnya tadi satu konsep kesehatan, satu kesejahteraan ini tidak akan terpenuhi, ya jadi masalahnya besar. Dan ini juga sudah ditulis juga oleh dan dipublikasikan juga ada di Jogja, ditemukan 20% anjing jalanan menderita penyakit kulit, malnutrisi, lalu juga dari kasus pengendalian misalnya dalam kasus rabies ya, pengendaliannya juga pengendalian penyakit menjadi sulit kalau misalnya overpopulasi hewan jalanan, karena ya kalau hewan berpemilik yang dipelihara di dalam rumah otomatis gerakannya terbatas gitu ya, ada di dalam rumah jadi lebih lebih aman. Tapi bagaimana dengan hewan jalanan, dan ini yang menjadi masalah berkelanjutan yang akan terus berulang gitu. Dan sehingga terjadilah kasus gigitan dari kasus gigitan, GHPR yang meningkat segala macam, sehingga perlu kan tidak hanya vaksinasi yang harus dilakukan untuk dalam pengendalian rabies, kan selalu juga diwajibkan dengan manajemen populasi. Nah, manajemen populasi itu juga berkaitan dengan kepemilikan hewan yang bertanggung jawab. Dan konteks kesejahteraan hewan di Indonesia atau populasi anjing ini merupakan bagaimana memanajemen populasi hewan yang manusiawi. Yang diperlukan dalam konsep ini adalah tidak hanya untuk bagaimana kita mendorong masyarakat untuk sterilisasi hewan yang dia miliki, tapi juga dia juga berkontribusi terhadap hewan-hewan yang dia pelihara dan juga hewan-hewan di komunitasnya atau di lingkungannya. Nah, kalau kita melihat ini sebenarnya juga kita mengambil contoh ya, ada komunitas-komunitas yang melakukan kegiatan ini sangat rutin, termasuk gerakan inisiatif yang dilakukan oleh Ibu Francine juga yang melakukan sterilisasi kucing jalanan, dan beberapa organisasi secara nasional. Kami juga di JAN juga melakukan sterilisasi kucing jalanan, lalu juga dari dinas DKPKP Provinsi DKI Jakarta yang juga membuat kegiatan rutin, dari teman-teman Kesrawan juga dari Dirkes Mafet juga bekerja sama dengan Yayasan YPLI untuk melakukan sterilisasi. Itu adalah bentuk kita juga menjaga kesehatan hewan dalam lingkungan kita, yang walaupun kita tidak miliki tapi merupakan hewan yang dalam komunitas kita. Terus juga banyak juga yang dilakukan oleh komunitas-komunitas peduli kucing pasar, dan itu juga bagian dari kesadaran kolektif untuk menyelesaikan masalah ini bersama-sama. Ya. Dan sayangnya dalam isu kesejahteraan hewannya sendiri ya, perdagangan daging anjing dan kucing kembali lagi itu juga sangat berdampak signifikan gitu terhadap semua pengendalian ini. Bahwa kita konsepnya seperti ini, jika misalnya dalam pengendalian konsep pengendalian rabies gitu, terus juga masyarakat tidak mau maksudnya begini, jika misalnya ada satu ekor anjing gitu ya, anjing yang kemudian divaksin, habis divaksin karena dia lalu dijual untuk dipotong. Nah, sehingga untuk membangun kekebalan kelompok itu sendiri jadinya terganggu kan. Anjing yang sudah divaksin malah diambil untuk dipotong gitu atau dijual untuk konsumsi, dan
akhirnya hewan yang harusnya ada di sana, harus dalam keadaan sehat, sudah tervaksin, itu diambil. Jadi kembali lagi itu membuat siklus ini jadi tidak efektif. Siklus pengendalian rabiesnya sendiri tidak efektif. Dan proses dari perdagangan daging anjing dan kucing juga uh, membawa hewan dan mentransportasikan hewan dari wilayah ke wilayah yang itu juga menjadi bom waktu dan juga menjadi permasalahan berat. Jadi dalam artiannya apa? Jadi dalam mendorong kepemilikan hewan yang bertanggung jawab, di mana benefitnya sudah sangat besar, dan di Indonesia juga sudah banyak yang menuliskan secara ilmiah, secara publikasi bahwa mereka dilihat ya hewan-hewan yang sudah disterilkan lebih sehat dan berperilaku lebih tenang. Ini juga termasuk salah satu penelitian Profesor Julie Levy dari University of Florida. Beliau juga membuat satu uh, di Amerika Serikat juga masalahnya cukup besar dan cukup sama, utamanya terhadap populasi overpopulasi kucing jalanan. Dan apa yang Ibu Profesor Julie Levy ini lakukan, dia buat satu memang klinik khusus yang untuk melakukan program steril kucing massal di wilayahnya di Florida, dan dia juga banyak membantu negara-negara lain yang untuk membangun sistem ini, termasuk juga beliau di Korea Selatan juga membantu pemerintah program di sana untuk melakukan steril kucing massal yang besar dan jumlah besar dengan high quality surgery juga. Dan ini membuat dia juga banyak melakukan publikasi, memberikan publikasi bahwa dampak positifnya sangat besar. Nah, kembali lagi tadi, selain tadi tentang kepemilikan hewan yang bertanggung jawab, apa dampak negatifnya jika pemilik hewan itu bertanggung jawab. Nah, ini juga masalah selanjutnya adalah tantangan street feeding tanpa manajemen. Jadi kalau kita merangkum dari isu-isu yang terjadi di street feeding selama ini adalah jika memang tidak dibarengi dengan manajemen sterilisasi, itu akan banyak masalahnya. Lalu yang jelas pasti akan ada konflik sosial. Jadi tapi kalau yang kita lihat saat ini, jika teman-teman melakukannya bersama-sama dengan juga manajemen populasi, street feedingnya, dan menurut saya ini juga pentingnya pemerintah hadir di sini secara kolektif untuk bersama-sama dengan masyarakat yang peduli gitu untuk hewan-hewan di jalan, terutama untuk terutamanya ya paling banyak dilakukan ini kalau di daerah Jabodetabek gitu untuk kucing jalanan. Nah, ini yang perlu di support, dibantu. Nah, teman-teman sudah banyak juga kita juga melihat individu dan juga komunitas juga seperti yang Mas Ananda Arif lakukan, komunitas peduli kucing pasar, juga dari Ibu Francine ya juga lakukan, teman-teman yang melakukan kegiatan street feeding yang dibarengi dengan sterilisasi ini membantu membantu dalam pengendalian populasi dan juga masalah-masalah lainnya. Dan kalau ini dilakukan terus-menerus dan secara kolektif dan dibantu dan didukung oleh pemerintah, saya yakin ini bisa menjadi solusi yang holistik untuk semua isu kesejahteraan hewan. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan dari dunia secara global. Juga ada dari teman-teman dari LSM bawah yang juga membuat satu program Dharma di wilayah Kecamatan Sanur. Mereka fokus untuk melakukan street feeding, steril massal, vaksin, dan juga edukasi. Dan dengan ini merupakan program Dharma ini menjadi salah satu program percontohan, tidak hanya satu program percontohan, merupakan program yang sangat efektif yang idealnya bisa diadaptasi untuk program-program di Indonesia khususnya. Nah, secara umum informasi yang tadi saya sampaikan nanti bisa dibaca di pustaka ini. Jika Bapak Ibu sekalian ingin memberikan informasi mendapatkan informasi lebih terhadap kutipan-kutipan yang tadi saya sampaikan di presentasi awal. Nah, tadi akhirnya saya juga
karena saya melihat juga dari kebanyakan berasal dari Bapak Ibu berasal dari pemerintahan, dari dinas. Nah, ini mungkin saya juga ingin sharing juga mempromosikan ini adalah satu platform website kami dari Jaan yang kami bentuk dengan nama animalwelfare.id. Nah, animalwelfare.id ini sendiri merupakan program kami yang didukung oleh mitra kami Forpos Internasional yang tujuannya itu untuk memberikan materi KIE gitu, menjadi sebuah perpustakaan digital untuk Bapak Ibu sekalian baik secara umum, animal lover secara umum ataupun guru, orang tua dan komunitas yang tujuannya teman-teman jika Bapak Ibu sekalian berkenan untuk melakukan KIE bisa mendownload langsung materi tersebut dan dapat disebarluaskan tujuannya. Dan dari di sini juga jika misalnya ada dari terkait ingin untuk sekolah, di sini pun kita juga terdapat materi-materi untuk silabus dari TK sampai SMA dan juga semua materi terkait misalnya kayak ingin bahas tentang kesejahteraan hewan, kami sudah punya informasinya, bisa langsung diunduh, langsung di-download tanpa persyaratan apapun dan bisa digunakan langsung. Nah, tujuannya memang untuk membantu masyarakat, Bapak Ibu dari berbagai macam instansi untuk bisa menyampaikan dan memberikan sharing tentang edukasi tentang kesejahteraan hewan, di mana salah satunya juga terkait kepemilikan hewan yang bertanggung jawab. Dan di sini juga ada banyak poster yang bisa diakses, buku-buku cerita yang bisa langsung di-download dan bisa dibagi secara digital ataupun di print juga boleh. Ataupun jika memang ada dari Bapak Ibu di seluruh Indonesia yang memang ingin bekerja sama juga dengan platform kami dengan senang hati bersedia untuk membantu, mendukung untuk program edukasi kesejahteraan hewan ini. Nanti bisa email saya, nanti email saya akan share juga di chat box, sehingga ada yang bisa kita saling membantu. Nah, baik, mungkin sekian presentasi saya, dan semoga ya kita bisa sama-sama secara kolektif bisa saling membantu dan mendukung dalam isu kesejahteraan hewan dan juga mendorong masyarakat secara umum untuk menjadi pemilik hewan yang bertanggung jawab. Terima kasih, selamat siang.